Brazil dikenal sebagai kiblat sepak bola indah. Bagi mereka, menang saja tak cukup. Menang itu harus, tapi bermain indah juga mutlak. Dan untuk memahami fenomena khas Brazil itu, kita harus menyebut satu nama, yaitu Garrincha. Bagi Brazil, Garrincha lebih dari sekadar pemain yang mempersembahkan 2 gelar juara dunia 1958 dan 1962. Cara Garrincha bermain, tekniknya saat menggiring dan menggocek bola, gayanya dalam melewati dan mempermalukan lawan tak akan pernah terlupakan dalam sejarah sepak bola Brasil. Jika kultur Brazil dikenal sangat menyukai sukacita, pesta, karnaval, dan segala hal riuh yang ekstravaganza, maka Garrincha berhasil menjawab sekaligus memenuhi kebutuhan-kebutuhan sukacita itu dengan aksi-aksi sirkusnya di lapangan hijau. Eduardo Galeano, novelis kawakan asal Uruguay, menyebutnya sebagai pemain bola yang sanggup menyulap lapangan menjadi pertunjukan sirkus. Dalam karya puitis tentang sepak bola yang berjudul Football in Sun and Shadow, Galeano menulis beberapa pasase yang indah mengenai Garrincha. Dia melompat-lompat di atas bola, lalu bola melompat-lompat di atasnya. Lantas bola seperti menghilang dan lalu akan muncul lagi di hadapannya. Sepanjang prosesi itu, bek-bek yang mengejarnya akan bertabrakan satu sama lain. Tulis Eduardo Galeano. Namun, jika Anda belum tahu siapa itu Garrincha, Anda bisa melihat dan mendengarkan kisahnya di sini. Ya, Manuel Francisco dos Santos merupakan nama asli dari Garrincha. Ia terlahir dengan kondisi tidak sempurna. Kedua kakinya tak mempunyai panjang yang sama. Kaki kanannya bengkok ke dalam, sedangkan kaki kirinya melengkuh keluar, hal yang menjadikan kaki kirinya lebih pendek 6 cm daripada kaki kanannya. Melihat anaknya terlahir tak sempurna, sang ibu pun melakukan semua cara. Ketika dokter sudah menyatakan angkat tangan untuk menangani penyakitnya ini, ibunya berusaha membawanya ke pedalaman Pau Grande, mencari orang yang bisa mengobati sakit sang anak dengan cara tradisional. Saat dalam perjalanan menuju Pau Grande untuk mencari jasa pengobatan tradisional, nama Garrincha muncul ke permukaan. Manakala ibu dan kakaknya Rosa melewati hutan-hutan, Garrincha kecil amat kegirangan saat mendengar kicauan burung. Mulai saat itulah Rosa memberi nama panggilan baru untuk adiknya, yaitu Garrincha. Garrincha sendiri merupakan bahasa Portugis yang berarti kicau burung. Oleh karena itu, di kemudian hari saat Garrincha berhasil menjadi pemain bola, ia sering dijuluki Little Bird, si burung kecil yang amat pandai mengelabuhi bek-bek lawan. Tidak heran jika Rui Castro, biografer yang menulis buku Garrincha, The Triumph and Tragedy of Brazil's Forgotten Footballing Hero, menyebutnya sebagai pemain paling amatir yang pernah dilahirkan sepak bola profesional. Ya, Garrincha adalah seorang amatir, terutama jika merujuk etimologi kata amatir, yang kira-kira berarti seorang pecinta. Dia memang mencintai sepak bola, bahkan teramat sangat. Tapi itu hanya saat bola sedang ada di kakinya saja. Saat tak ada bola di kakinya, dia tak peduli dengan sepak bola, dia tak peduli dengan taktik. Bermain di sisi lapangan sebagai pemain sayap kanan, Garrincha tak lelah-lelahnya menunggu bola, lalu mengolahnya sedemikian rupa, nyaris tanpa kepedulian pada taktik dan strategi, dan cenderung menurutkan kata hati, sehingga membuatnya selalu tak terduga. Di Piala Dunia 1958 dan 1962, posisi dan wilayah itu pula yang diberikan secara khusus untuk Garrincha. Bermain dalam formasi super ofensif 4-2-4, dia menjadi satu dari 4 pemain tukang gedor di depan, bersama Zagallo di sisi kiri, Pele dan Fafa sebagai penyerang tengah. Dalam posisi itulah dia mempertontonkan bagaimana kaki yang cacat bisa melahirkan sirkus yang dalam sekejap bisa mendadak berubah menjadi kaos yang menghancurkan lawannya.
Bisakah Anda bayangkan jika pemain dengan keahlian sihir macam itu memiliki kekurangan fisik yang fatal? Dengan kondisi fisik demikian, sepertinya mustahil bagi Garinca kecil untuk bermain bola. Tapi dia tetap membandel. Dia tetap bermain bola sebab selain mengejar burung-burung kecil, aktivitas apa lagi yang bisa dilakukan oleh bocah miskin di sebuah daerah suburban Rio de Janeiro? Dan di umur belasan, Garinca sudah bekerja di sebuah pabrik tekstil. Tapi dia buruh yang bandel dan pemalas sehingga terpaksa dipecat. Sepak bola yang menyelamatkannya karena salah seorang pemimpin pabrik tersebut sangat bergairah dengan sepak bola. Garinca pun dipanggil kembali untuk bekerja di pabrik agar bisa memperkuat kesebelasan pabrik tersebut. Beberapa tahun kemudian, dia mencoba peruntungan dengan melamar ke beberapa klub besar di Rio, seperti Fluminense dan Vasco da Gama. Namun ditolak karena kondisi fisiknya. Di usia 19 tahun, barulah Garinca diterima Botafogo. Dengan jalan sedikit berliku, terutama berkat kepiawaiannya, menggocek salah seorang bek senior Botafogo dan timnas Brasil bernama Nilton Santos dalam sebuah sesi latihan. Sejak itulah karirnya melesat cepat. Dia menjadi eksponen penting timnas Brasil saat berhasil menggondol trofi Jules Rimet untuk yang pertama kalinya pada 1958. Pada Piala Dunia 1962, saat Pele hanya bermain di laga awal, dia menjadi tumpuan utama timnas Brasil. Dan beban itu dijawab tuntas dengan penampilan brilian Garinca. Ya, pada tahun 1962 itu, ketika Pele cedera, Garinca lah yang memikul beban sebagai andalan di lini depan. Sang pelatih, Vicente Feola, memiliki kepercayaan penuh kepada Garinca. Apalagi, skuad Brasil saat itu dihuni banyak pemain yang memasuki penghujung karier. Garinca menjawabnya dengan penampilan cemerlang. Menjadi motor serangan bersama bintang muda, Amarildo, Garinca membawa Brasil lolos ke babak gugur usai menumbangkan Spanyol 2-1 pada laga pamungkas grup 3. Pada babak perempat final, Brasil pun sudah ditunggu Inggris. Lagi-lagi Garinca unjuk gigi. Kali ini, ia berkontribusi dengan 2 dari 3 gol yang dicetak Brasil. 1 di antara gol yang dikreasikan Garinca tercipta melalui tendangan bebas. Ia adalah sosok yang menciptakan tendangan pisang yang masyhur hingga saat ini. Ujian kian berat ketika memasuki babak semifinal. Bagaimana tidak, Brasil ditantang tuan rumah Chile yang mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Menurut catatan, laga yang dihelat di Stadion Nasional Santiago itu dihadiri tidak kurang dari 75.000 penonton. Meski demikian, Garinca dan Brasil tidak gentar. Garinca kembali menjadi inspirasi kemenangan dengan 2 gol yang ia ciptakan. Brasil membungkam Chile dengan skor 4-2. Penampilan Garinca banyak mendapatkan sanjungan, bahkan dari kubu seberang. Koran setempat El Mercurio membuat headline dengan menyebut, "Dari planet manakah Garinca berasal?" Pada laga puncak, Brasil kembali bersua dengan lawannya di fase grup, yaitu Cekoslowakia. Brasil sempat limbung pada awal pertandingan. Cekoslowakia mencetak gol terlebih dahulu ketika pertandingan baru berjalan 15 menit melalui Josef Masopust. Namun, 2 menit berselang Amarildo mampu menyamakan kedudukan. Pada babak kedua, serangan Brasil lebih berbahaya. Hasilnya, 2 gol tambahan tercipta melalui Zito dan Fava. Brasil pun berhasil mempertahankan gelar juara yang sebelumnya mereka raih di Swedia. Meski tak mencetak gol di laga puncak, namun berkat kegemilangan Garinca di sisi sayap kanan, Brasil seolah tak memiliki kerinduan pada sosok Pele yang sedang berada di puncak karirnya kala itu. Ia bisa memenangkan pertandingan walau seorang diri. Walter Winterbottom, pelatih Inggris pada Piala Dunia 1962, berbicara banyak tentang cara menghentikan Garinca. Ia selalu mengingatkan kami untuk selalu menjaganya. Kenang Johnny Haynes, mantan penyerang timnas Inggris. Garinca merupakan satu dari sekian banyak pemain yang menemukan sepak bola dengan level tertinggi lewat sepak bola jalanan.
Para penonton yang menyaksikan aksinya terpesona melihat tarian Garinca di lapangan. Bermain menyusuri sisi sayap dengan memperlihatkan raut muka riang gembira, lalu melakukan gerakan-gerakan yang tak pernah orang duga sebelumnya, dengan kondisi fisik yang tak sempurna. Baginya, sepak bola adalah semua tentang kebahagiaan dan spontanitas. Garinca selalu memainkan si kulit bundar seperti seorang anak kecil yang kegirangan memainkan mainan favoritnya. Ketika Pele tak bisa memperkuat tim karena mengalami cedera, Garinca muncul menjadi juru selamat tim. Tak heran jika dia didapuk sebagai pemain terbaik di turnamen Piala Dunia 1962 itu. Bahkan Pele pernah menyebut, tanpa Garinca saya tak akan pernah punya 3 gelar Piala Dunia. Setelah mengambil alih panggung pertunjukan di Piala Dunia 1962, Garinca pun disebut sebagai pesaing dan lawan yang lebih besar bagi Pele daripada Di Stefano. Meskipun Di Stefano adalah pemain yang luar biasa, tahun-tahun puncaknya datang sedikit sebelum Pele, jadi mereka tidak terlalu sering bersaing secara langsung. Sebaliknya, Garinca dan Pele adalah pemain sezaman dan seringkali menghadap ke panggung internasional mewakili Brasil. Kedua pemain tersebut tidak diragukan lagi adalah bintang. Keterampilan luar biasa Garinca dan kemampuan mencetak gol Pele yang tak berkompetisi serta pengaruhnya terhadap permainan membuat persaingan mereka semakin memikat. Mereka saling mendorong satu sama lain ke tingkat yang lebih tinggi dan mengukuhkan warisan mereka sebagai dua pemain terhebat dalam sejarah olahraga tersebut. Menurut kalian siapa yang lebih baik antara Messi atau Ronaldinho? Tempatkan Pele di tempat Messi dan Garinca di tempat Ronaldinho. Dan bingo! Anda sudah pasti mendapatkan jawabannya. Garinca bukanlah orang biasa. Dari segi bakat, ia setara dengan para pesepak bola terhebat di dunia. Karirnya untuk Botafogo dan Brasil menunjukkan banyak kemampuannya. Ia adalah roda penggerak timnas Brasil di Piala Dunia tahun 62, bukan Pele. Namun di saat yang sama, ia masih dianggap sebagai orang yang tidak benar-benar profesional atau berorientasi pada hasil. Ia banyak minum, memiliki karir yang kontroversial, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan tidak pernah menganggap serius permainannya. Orang-orang di Brasil masih bertanya-tanya, seperti apa karirnya jika ia menjalani hidup seperti pesepak bola profesional, seperti Pele misalnya. Dan disitulah Pele mengungguli Garinca. Dari segi bakat mereka benar-benar dekat, beberapa bahkan mengatakan Garinca lebih baik. Namun Pele mempertahankan karir bermainnya dengan cara sebaik mungkin. Ia memiliki tujuan untuk membuktikan dirinya sebagai yang terbaik, dan untuk mencapainya ia melakukan apapun yang harus dilakukannya. Latihan, kebugaran, hubungan masyarakat, performa yang konsisten di lapangan. Pele mempertahankan hidupnya seperti naskah, setidaknya karirnya sebagai pemain sepak bola. Ia sepenuhnya memanfaatkan bakat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sedangkan Garinca hanya bermain untuk bersenang-senang. Jadi untuk menjawab pertanyaan siapa yang lebih baik dari kedua pemain tersebut, sudah pasti jawabannya Pele. Karena selain romantisme keindahan sepak bola, tidak adil jika tidak memperhitungkan tekad dan profesionalisme yang ia tunjukkan sepanjang karirnya. Sedangkan Garinca tidak pernah benar-benar ingin menjadi yang terbaik. Ia sangat berbakat, dan ia sangat suka bermain sepak bola. Namun filosofinya adalah menghibur orang, bermain untuk bersenang-senang. Semasa hidupnya, Garinca terjebak pada dua hal yang paling ditakuti para pesohor lapangan hijau, yaitu wanita dan alkohol. Bahkan, level ketergantungan mantan winger itu pada dua hal tersebut masuk kategori sangat parah dan mengkhawatirkan. Tingkah tidak terpujinya di luar lapangan membuat kehidupan rumah tangga Garinca berantakan. Dia menikah 2 kali. Malang, setelah mengalami serangkaian masalah keluarga, Garinca harus menghembuskan napas terakhir pada 20 Januari 1983. Sebelum meninggal, dia koma di Rio de Janeiro akibat kebanyakan menenggak alkohol. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan dirinya mengalami kerusakan hati permanen.
Meski kematiannya tragis dan hidupnya berantakan, Garincha tetap dianggap pahlawan oleh supporter tim Samba. Kepergian Garincha ditangisi banyak orang Brasil yang terkenang dengan permainannya.